Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada mata pelajaran matematika hari ini kita akan membahas bangun datar ya. Bangun datar di kelas 6 ini yang akan dibahas adalah bangun datar lingkaran. Nah, kalian tahu bangun datar yang berbentuk lingkaran itu seperti apa? Contohnya ya, misalkan roda, atau misalkan jam dinding, tutup toples, dan banyak ya yang lainnya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari lingkaran ya. Perhatikan bagian-bagian lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Di mana? Di sini. Ini adalah titik pusat. Ibu tandain dengan angka O. Ya, jadi di tengah-tengah lingkaran. Ini adalah titik pusat. Yang kedua, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat panjang diameter disimbolkan biasanya dengan huruf D. Perhatikan ke sini, kita ke gambar, ini lingkaran. Jadi garis lurus, ulangi, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Dua titiknya yaitu A dan B. Kemudian dua titik ini melalui titik pusatnya yaitu O. Jadi garis AB ya, ini disebut panjang diameter. Di diameter ini garis AB ya. Garis AB, garis yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran melalui titik pusat O. Jadi garis AB adalah diameter. Diameter biasa disimbolkan dengan huruf D kecil. Yang ketiga, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Titik pusat di sini dilambangkan di sini 0 dengan titik pada lingkaran. Titik pada lingkarannya misalkan di A, di B, atau di C, atau boleh tambahin di sini di D. Nah, ini jari-jari lingkaran ini misalkan OA ya, jari ini OA, OB, atau OC. Jadi titik pusat lingkaran yang hubungkan dengan titik lingkaran, ini jari-jari. Jari-jari dilambangkan dengan R ya. Nah, panjang jari-jari setengah dari diameter. Kalau diameter tadi dari A ke B, kalau jari-jarinya setengahnya ya, setengah dari diameter ya. Bagian yang keempat, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Garis lengkung ini namanya busur lingkaran ya. Ibu tandain dengan tanda merah. Jadi busur lingkaran ini AB ya, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Boleh di sini, boleh di sini, boleh. Ibu tandain yang sebelah sini ya. Ini adalah busur lingkaran. Terus yang kelima, tali busur.
Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Sisi lengkungnya di sini. Ya, kemudian ini garis lurusnya. Dihubungkan. Jadi membentuk tali busur. Tali busur ini adalah garis AC. Ya, tali busur adalah di sini garis AC. Diingat ya. Yang keenam, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari dan sebuah busur. Ini busurnya di sini. Dua jarinya, artinya dua jari-jari, ini jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Jadi ini bagian dalam lingkaran ya, yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi daerahnya daerah ini. Ini adalah daerah juring. Ya. Daerah juring. Daerah juring lingkaran ini adalah daerah BOC. Paham ya? Ini di dalamnya itu adalah daerah juring. Lanjut. Bagian lingkaran yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran, yang dibatasi oleh busur lingkarannya, dan tali busurnya ini AC. Nah, daerahnya ini namanya tembereng, yang warnain warna jingga ya. Ini tembereng daerahnya, jadi daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur, dan yang AC-nya adalah tali busur. Di dalamnya ini daerahnya namanya tembereng, ibu warnai dengan warna jingga. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah apotema. Ya, garis yang menghubungkan titik pusat. Mana titik pusat? Titik pusat di sini 0 O dengan tali busur lingkaran. Tali busurnya mana? Ini AB. Kemudian dihubungkan dengan garis tegak lurus ini ya. Jadi terbentuklah garis apotema. Apotema ini adalah garis OD di sini. Yang namanya apotema adalah garis OD ya. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, kita tarik garis lurusnya, garisnya namanya di sini OD. Ini adalah garis apotema. Ya, oke. Jadi bagian-bagian lingkaran itu ada apa saja? Ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, busur lingkaran, tali busur, juring, tembereng, apotema ya. Ada 8 bagian-bagian lingkaran. Ibu punya contoh soal. Misal ya, jika panjang diameter 14 cm, tentukan jari-jarinya. Nah, Ibu gambarkan ada lingkarannya di sini. Ini diameter ya. Boleh Ibu pakai garis AB misalkan. Nah, titik pusatnya di sini O. Nah, panjang AB ini adalah panjang diameter. Berarti diketahui diameter disimbolkan dengan D kecil, diameternya 14. Tentukan jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah dari diameter. Ya, jadi setengah kali diameter. Setengahnya dari diameter. Jadi setengah dikali diameternya 14 cm. Tinggal bagi silang biar cepat. 14 dibagi 2 7 cm. Nanti jari-jarinya adalah 7 cm. Ya, jari-jarinya kan setengahnya. Jadi jari-jarinya 7 cm. Ya. Contoh yang kedua. Jika panjang jari-jari 5 cm, tentukan diameternya, kebalikannya. Nah, kita diketahui dulu ya. Nah, ini titik pusat 0,
Masih ingat tadi? Nah, kalau setengah dari diameter, ini adalah jari. Nanti jari-jarinya 5 cm. Tentukan diameternya. Diameternya berapa? Nah, kalau diameternya setengah dari jari-jari, berarti kalau tanyakan diameter 2 kali jari-jari. Ya, jadi kalau ditanyakan diameter 2 dikali jari-jari. 2 dikali jari-jarinya berapa? 5 cm. 2 kali 5 10. Ya, berarti diameternya 10 cm. Cm 2 kali. Diameternya 10 cm. Ya. Jadi diameter itu 2 dikali jari-jari. Jadi diameternya 2 kali R, 2 dikali 5, 10 cm. Oke, paham ya? Nah, untuk tugas kalian, ini ada soal dari Ibu. Tulis di buku matematika pakai cara seperti Ibu. Ya. Nomor 1 tentukan jari-jarinya, nomor 2 tentukan diameternya. Terus tambahan lagi di buku SPS. Nomor 1, 2, dan 3 saja. Ibu ulangi, di SPS-nya nomor 1, 2, dan 3. SPS halaman 66, nomor 1, 2, dan 3. Dan tambahan dari Ibu 2 soal. Ya, jadi jumlahnya 5. Terima kasih ya. Semoga kalian paham, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.